Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, tetap semangat walaupun hari ini pandemi ya. Pandemi masih ada di sekitar kita tuh si COVID. Oke, tetap semangat. Jangan lupa 3 hal. Apa itu 3M? Apakah itu? 1. Cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Betul ya. Oke, sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya. Nah, silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Siap, baca doa dimulai. Selesai. Oke, ibu absen dulu ya sebentar ya. Hadir semua kan hari ini? Adrian, Alia, siapa yang masuk? Mau dia nggak masuk ya? Sama? Yes, udah berapa hari ya? Masuknya ya? 3 hari. Udah 3 hari ya, sakit ya Yes ya. Oke ya, sebelum mulai pembelajaran kita juga harus doakan teman kita ya. Dia sudah beberapa hari nggak masuk, kita doakan dia si barokahnya Quran Al-Fatihah. Oke, sudah hari ini ketemu lagi belajar IPS ya. Kita bikin dulu ya, biar semangat. Coba tepuk tangan sekali, 2 kali. Coba tepuk tangan konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Sekarang ice breaking-nya adalah menyebutkan bentuk gajah dan bentuk semut. Tahu kan gajah ya? Gajah bentuknya gimana? Besar. Kalau gajah besar ya, kalau semut Kecil. Semut kecil, pinter ya kalau gajah besar. Untuk melatih konsentrasi kita akan balikkan. Kalau gajah itu bentuknya besar. Kalau semut Kecil. gitu ya. Benar ya. Kalau gajah sekali lagi Besar. Semut Kecil. Oke, kita coba ya. Konsentrasi. 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 Semut besar. Benar ya? Kecil. Oke, kalau gajah Besar. besar, betul ya. Semut? Iya. Oh iya, besar. Konsentrasi itu. Gajah? Besar. Iya, karena coba ulang lagi. Konsentrasi. 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 Semut? Kecil. Gajah? Besar. Gajah? Besar. Besar ya. Semut? Kecil. Semut kecil. Oh iya betul. Ya udah ya, udah konsentrasi berarti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi hari ini. Hari ini sebelum ke pembelajaran kita mengingat dulu pembelajaran minggu lalu ya. Oh, oke, minggu lalu kita belajar apa? Ya, Pengertian globalisasi. ya, pengertian mengenai globalisasi. Ada yang paham mengenai? Oke? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Iya, yang meluasnya pengetahuan globalisasi itu di segala bidang ya. Akibat dari perubahan sosial budaya yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Kemudian apa lagi selain pengertian globalisasi? Minggu lalu? Dampak positif globalisasi transport. Bentuknya ya. Oke, bentuk. Bentuknya transportasi. Ya, bentuk globalisasi di bidang transportasi. Contohnya apa? Contohnya adanya angkutan umum dan ojek online membuat masyarakat mudah berpergian tanpa kendaraan pribadi. Oke, ojek online ya. Ojek online. Kamu suka pakai ojek online? Suka. Ya. Oke, transportasi. Bentuk globalisasi lainnya?
Oke. Dampak globalisasi di bidang komunikasi, contohnya Bentuk globalisasi di bidang komunikasi contohnya adanya gadget dan sarana lain sehingga mudah untuk melakukan komunikasi. iya, gadget ya, salah satunya adalah HP ya, yang sering kamu pakai tiap hari. Ada lagi ini tadi transportasi, kamu komunikasi, Budaya. bidang budaya. Bentuk globalisasi di bidang budaya di Indonesia, contohnya dari makanan, contohnya Makanannya gimana? contohnya ada tteokbokki. Oh iya, makanan-makanan Korea ya. Suka beli kan? Lupa lagi ya. Combro masih ingat tapi? Masih. Ingat ya, tetap masak makanan budaya nasional ingat. Itu juga ya. Sekarang itu makanan-makanan Korea itu sudah dijajakan secara kaki lima ya, dan banyak orang yang menyukainya. Mulai dari makanan sampai minuman ya. Minuman yang bulat-bulat itu apa sih? Kita semua bisa menyebutkan. Oke, bentuk globalisasi apa lagi ya? Globalisasi dalam bentuk bidang iptek. Dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa tuh? Belajar dari Oh, belajar daring ya. Sekarang kita setengah PTM, setengah daring. Kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun dengan daring ya. Lewat apa? Handphone. Apa medianya yang kamu pakai? Classroom. Ya, classroom. Kemudian satu lagi ya, ada 5 bentuknya kita bahas. Oke, satu lagi. bentuk globalisasi ekonomi. Bentuknya di bidang ekonomi. Oke, apa tuh? Contohnya jual beli online. Oh iya, suka beli jual beli online? Shopee ya? Iya. Beli aja apa lihat yang promo? Oh, kalau bisa ya, nanti kan 11 kalau nggak salah ya. Jam berapa itu? Jam 12. Jam 12 malam. Jadi tunggu ya, harga apa ya Pak? Dua ya. Oke, itu adalah apa sih namanya, bentuk globalisasi ya. Sekarang materi hari ini ada, menurut kalian adakah dari bentuk-bentuk globalisasi itu dampaknya? Ada. Oke, akan ada ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah dampak globalisasi ya, dampaknya dari globalisasi. Oke, sebelumnya kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Oke, tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini satu. Gimana namanya? Bila baca nomor 1. Tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak positif dan negatif arus globalisasi. Ya, kita akan mengidentifikasikan ya, gitu ya, perubahan sosial budaya secara dampak positif dan negatif. Oke, nanya siapa? Naila, 2 apa? Menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia saat ini sebagai dampak dari arus globalisasi. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana keadaannya di masyarakat setelah ada arus globalisasi ini ya. Ya. Oke, next kita lihat yang ketiga, ya, silakan. Ya. Mempresentasikan hasil diskusi tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sebagai dampak positif dan negatif dari globalisasi dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Ya, nanti kalian harus bisa mempresentasikannya ya, seperti apa setelah kalian mengidentifikasi, menganalisis, nanti kalian belajar mempresentasikan seperti apa yang terjadi di masyarakat. Oke, next yang keempat, ya. Menunjukkan hasil diskusi tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sebagai dampak positif dan negatif dari globalisasi yang terjadi saat ini. Iya, yang keempatnya menyajikan. Setelah dipresentasikan, tentu semua ilmu itu harus disajikan, ditulis dalam, kalau itu dalam sebuah buku, dalam sebuah laporan, gitu ya. Nanti akan saya berikan LKPD-nya, nanti tertuang di situ semua bentuknya dalam laporan tersebut, ya, harus bisa menyajikan setelah dipresentasikan. Jadi dalam pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan dulu bentuk pembelajarannya ya. Yang pertama kita akan berliterasi dengan bahan ajar yang akan Ibu bagikan nanti ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengerjakan LKPD, berdiskusi ya, berdiskusi. Kemudian nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, disajikan, artinya ditulis ya dalam laporan, kemudian dikumpulkan. Nanti terakhir
Jadi ada 3 penilaian yang dilihat. Yang pertama adalah penilaian ini proses selama pembelajaran. Ya, selama pembelajaran itu selalu ada 3 penilaian ya. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian keterampilan. Ya, kalau di rapor kan kamu suka ada 3 penilaian ya. Nah, kalau keterampilan diambilnya dari diskusi kalian, dari presentasi. Dan yang ketiga nanti di akhir penutup Ibu akan membagikan di Google Form adalah untuk penilaian evaluasi sebagai penilaian pengetahuan ya. Seperti itu materinya hari ini. Sekarang Ibu tadi sudah membagikan LKPD yang ini. Oke. Sekarang silakan kalian Ibu kasih waktu membacanya selama 5 menit. Silakan untuk mempelajari bahan aja. Dekat sini. Ya, dari sana. Kelihatan depannya. Nah. Ini kalau takut. Lalu ke sana aja kelihatan kalau baca. Ya, itu ya. Ini ya, oke, waktunya sudah habis, sudah ya dibaca ya, dan bisa segera dibaca mengenai dampak positif dan dampak negatifnya. Sudah bisa terbayang gitu ya seperti apa, karena sebetulnya hal yang biasa kamu dapatkan di lingkungan kamu gitu ya. Cuma nanti kamu harus belajar menelaah, mengidentifikasi, menganalisis dampaknya kemana tuh, ke arah positif apa negatif, atau juga harus diterapkan dalam kehidupan kamu ya. Saya harus mengambil yang mana gitu ya, posisi mana yang harus kita ambil hikmahnya gitu. Oke, kita perhatikan nih, arus globalisasi itu kan memberikan pasti selalu ada 2 dampak aspek ya, kehidupan sosial yaitu positif dan negatif yang saya bahas. Cuma masalahnya sebetulnya tergantung ya bagaimana sikap masyarakat dalam menyikapi globalisasi ini ya. Jadi masyarakat itu siapa sih? Kita ya, mulai dari kita sebagai pelajar, keluarga dan lain sebagainya, mulai dari masyarakat sampai ke pemerintahan tentunya ya, yang pemegang kebijakan yang mengaturnya ya. Jadi globalisasi itu bangsa Indonesia ini akan dibawa kemana gitu ya, arahnya positif apa negatif tuh tergantung pada masyarakat dan pemerintahnya gitu ya. Nah, selalu akan ada pertanyaan ya. Oke, bagaimana dampak positif globalisasi di masyarakat gitu kan? Ada kan? Oke. Yang kedua, bagaimana juga pengaruh dampak negatif di masyarakat? Seperti apa aja, terus dampaknya gimana nanti ke depannya gitu ya. Oke, perhatikan. Ini kebaca nggak? Kebalik ya? Bisa dibaca nggak? Bisa. Apa? Oke, masih bisa dibaca ya. Oke, ini apa nih? Pabrik. Kenapa ya saya buka pabrik? Karena emang sekarang sih pada lagi banyak pabrik ya. Mulainya tadinya nggak ada pabrik, sekarang tuh agak diramaikan dengan pabrik ya. Mungkin di rumah kamu, di sekitar rumahnya ada yang dekat dengan pabrik ya, seperti ini ya. Terutama kebanyakannya tuh pabrik apa nih? Pabrik apa? Jahit ya, garment ya, garment banyak banget tuh hasilnya tuh kainnya.
Tapi adakah dampak positif dan negatifnya dari pabrik ini? Ada pasti ya. Jadi bagaimana kita mengambil sisi positif dan negatif ya. Nanti kalian akan pelajari ya. Oke, itu hanya sekilas aja. Nanti kalau bisa ambil, nah pengertiannya ya. Nah sekarang lembar kerjanya. Oke, ibu kan bagikan lembar kerjanya ya. Nah sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Coba sebutkan angka 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, silakan duduk berserta kelompok penontonnya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ambil bahan ajar yang kamu punya saja. Ayo, ayo satu di mana? Satu di sini. Bisa dibawa kali ya. Ya ampun. Satu di mana satu? Di sini. 2 ya. Oke, silakan. Go. Dalam hitungan kelima sudah dalam membentuk kelompok. 4, 3, 2. Satu gini ya. Oke, KPD-nya bagi ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Geser sedikit kan? Namain ya, namain. Ini kelompok 3. Kok jadi kamu berdua? Ini kelompok 4. Oh iya iya. Oh iya ya. Ya udah. Gak apa-apa ya? Oke, insya Allah. Oke, perhatikan perintahnya dulu. Sudah dapat KKPD-nya masing-masing? Sudah. Pertama kasih nama dan kelas, jelas? Oke, kasih nama masing-masing. Kemudian yang tadi ya, bacalah bahan ajar sebagai sumber atau boleh. Ya, betul di situ. Di situ tuh ada kan nama kelompok. Kemudian baca dulu bahan ajar yang tadi udah kamu baca. Kemudian tadi sudah memperhatikan slide sedikit ya, penjelasan sedikit aja tadi ya mengenai dampak globalisasi. Kemudian kerjakan setiap pembelajaran dengan baik untuk melatih kemampuan menguasai konseptual dan literasi lingkunganmu. Itu kan yang ibu harapkan adalah di lingkunganmu. Jadi ambillah contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar rumahmu ya, jangan jauh-jauh ya. Oke. Di sekitar rumahmu atau sekolahmu boleh ya, karena kamu pasti hidupnya di sekolah, rumah, rumah. Oke, yang keduanya kerjakan secara kelompok, betul, sudah dibagi kelompok. Kemudian kerjakan, perhatikan dampak globalisasi yang terdapat di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi yang pertama hanya ingat-ingat dulu ya, seperti apa sih. Nah yang ketiga baru dikerjakan apa dampak positif dan negatif. Kemudian yang ketiganya dikerjakan dari gambar. Oke, silakan waktunya 10 menit dari sekarang. Berarti ada 3. Ada 3, berarti ada 3 ya. Kalau ini mah 2 aja karena positif dan negatif. Ya langsung aja. Ini nama aja lupa. Hasilnya lagi di sini aja. Ini menghemat penggunaan. Tulisnya gini di sini. Ini kan ketiga. Kasih kita di sekolah. Dasar dia. Ya langsung di situ aja. Apa yang di buku kamu? Kalau ya tadi yang mulai dari sini kamu jadi punya ya. Hasil dari pekerjaannya dari foto ya, ini kamu. Ya, jadi
Mana nih? Waktunya 3 menit lagi. Karena tidak
Padahal buruk untuk mata-mata. 2 menit terakhir. Teman terakhir. Oke, waktunya habis. Siap ya. Oke, kita bahas. Di sini ada, kalau kita lihat sih penelaahannya ada 4 ya. Yang pertama dampak positif di sekitar rumahmu, dampak negatif juga. Terus mengamati 2 gambar ya, jadi 4. Jadi saya akan perwakilan aja, tiap kelompok mempresentasikan 1 soal. Nanti temennya harus menanggapi. Menanggapi itu artinya menambahkan, boleh, atau menyangkal ya. Jadi tetap hasil kalian juga harus kalau tidak sama, kalau ada yang berbeda gitu ya, boleh ditambahkan. Paham nggak? Paham ya. Oke, mulai dari kelompok 3. Saya akan dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 berarti dampak positif ya. Oke, yang lainnya perhatikan, kalau ada yang itu boleh tambahkan. Dampak positif dari globalisasi yang terdapat di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama adalah menghemat penggunaan kertas karena sekarang belajar bisa secara daring lewat gadget. Dampak positifnya ya, Iya. menghemat penggunaan kertas. Oke, sekolah ya, karena dia melihatnya di sekolah ya. Oke, jadi nggak banyak kertas yang dipakai. Oke, next yang kedua. Yang kedua, maraknya belanja online sehingga memudahkan kita untuk membeli sesuatu yang tidak ada di dalam negeri. Oh, oke, dia belanja online-nya dilihat dari sisi positif. Jadi kalau di dalam negeri ada, nggak ada. Iya. Apa sih yang nggak ada di dalam negeri? Apa sih contohnya apa sih? Sampai harus beli ke luar negeri? Mungkin produknya lebih bagus ya. Oh, produknya lebih Harganya bagus. juga lebih terjangkau. Harganya lebih murah, produk Iya. lebih bagus, jadi memilih produk yang luar gitu ya. Oke, next. Yang ketiga, adanya gadget dan sarana lain sehingga mudah untuk melakukan komunikasi. Ya, mempermudah komunikasi katanya dengan gadget dan sarana lainnya. Komunikasi penting ya terutama.
bukan ngobrol ya, bukan gosip ya, bukan. Oke. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Mau menambahkan? Dari kelompok, oke, kelompok 5 bagus. Ya, apa? Izin menambahkan buat dampak positif globalisasi yang terdapat di tempat tinggalmu, Oke. yaitu dengan dibangunnya pabrik bisa mengurangi pengangguran. Ya, adanya mungkin rumahnya dekat pabrik ya. Kalau memperhatikannya tempat tinggalmu ya, mengurangi polusi, macet, padat, bukunya jadi lama, kudunya 2 jam juga. Yang harusnya 10 menit jadi 2 jam ya. Oke ya, itu seperti itu. Oke, bagus kelompok 5. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan sekarang tuh semua belum ya? Kelompok, sampai lupa tepuk tangan. Kelompok terakhir dan materi terakhir. Gambar kedua. Tunggu dulu, itu gambar apa? Alat transportasi. Coba saya mau tanya dulu, ini apa? Kereta. Oke, berarti gue kereta cepat. Oke, bagaimana tanggapannya dari gambar tersebut? Ini sisi positifnya. Mempermudah masyarakat dalam bepergian, menghemat waktu berjalan, memudahkan pendistribusian barang. Oke, betul ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, dari kendaraan ini kita yang pertama adalah mempermudah ya mobilitas berangkat kemana-mana tuh mudah gitu ya sekarang itu, ke dalam ataupun ke luar negeri. Jangankan manusianya, barang juga lebih mudah ya, kayak kamu ya suka dapat kiriman barang ya. Oke, dari belanja online kan, seperti itu ya. Kemudian tadi tuh ada 3, satu lagi mempermudah masyarakat, menghemat waktu, betul ya, menghemat. Kita tinggal pilih nih mau yang cepat atau mau yang lambat gitu kan, pilihan. Atau pilihannya bukan hanya kecepatan, mungkin dilihat lagi dari sisi anggaran yang dia punya ya. Oke, seperti itu ya. Banyak sekali kalau kamu perhatikan dampak itu membuahkan dampak 2 sisi. Sekali lagi saya selalu jelaskan, dilihat bagaimana kamu mengambil posisi yang positif ataupun negatif ya. Bagaimana kecerdasan kita. Oke, hebat-hebat semua, bisa menjelaskan, bisa saling menanggapi dari gambar. Atau ada nggak yang merasa gambarnya berbeda dengan tanggapannya? Sama ya? Sama itu gambar kereta, oke ya. Oke, baik, sekarang kita simpulkan sedikit dari yang sudah dibahas tadi. Yang pertama tadi ya, ini kita lihat sisi positif ya. Yang tadi membawa dampak mudahnya mendapatkan informasi dan pengetahuan ya. Oke, silahkan saya dari sini ya, baca nomor kedua. Meningkatkan etos kerja tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif. Iya, betul nggak sih kalau globalisasi kita jadi kreatif? Iya, benar. Kerja keras gitu ya. Iya, bagi yang mau tuh nggak mau kalah gitu ya. Tapi kalau kita nggak kerja keras, kalah nggak? Kalah dong. Jadi kalian aja belinya ke luar negeri, ya nggak? Iya. Kita nggak bisa menekan harga. Akhirnya kita memilih harga yang lebih murah kan? Ya, jadi kita harus mau bekerja keras, kreatif, mandiri, rasional, sportif. Oke. Next. Kemajuan teknologi yang mengakibatkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Tuh, harus mampu bersaing ya gitu. Sebagai anak bangsa kita itu jangan mau beli yang asing-asing justru ya, harusnya kita mau membeli produk dalam negeri sendiri ya. Kalau misalnya kok negara lain bisa sih menjual barang ini lebih murah gitu ya, barang-barangnya kita enggak gitu. Nah, itu harus dipikirkan ya, kalian sebagai generasi seterusnya. Oke, next. Mudahnya melakukan komunikasi. Nah, itu tadi ya, dengan tadi ya, komunikasi itu gampang. Next. Cepat bepergian atau biasa disebut mobilitas tinggi. Nah, yang tadi ya, kendaraan itu membuat kita dapat mobilitas yang tinggi ya. Next. Meningkatkan kualitas diri. Contohnya kualitas ini tadi ya, yang harus kreatif ya, harus itu sama aja ya. Kemudian Meningkatkan pembangunan negara. ya, pembangunan negara ya,
ketika masyarakatnya kreatif, merupakan ide-ide yang baik akan mengembangkan pembangunan negara. Oke? Berkembangnya turis dan pariwisata. Betulkah dengan globalisasi positifnya dapat pariwisata dapat berkembang? Iya. Contohnya gimana? Jadi turis ini tahu tentang budaya-budaya Indonesia. Iya, mungkin karena kita sudah memperkenalkannya dengan baik, dengan apik, dengan hebat gitu ya. Kalau nggak dikenalin orang bakal kenal nggak? Enggak. Semua juga harus dipromosikan. The last one. Mudah dalam memenuhi kebutuhan. Itu kayak ya mudah, segalanya mudah ada gitu kan. Oke, itu dampak positif. Nih lihat negatifnya apa tuh yang pertama? Westernisasi, suatu perbuatan yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru dan melakukan aktivitas kebarat-baratan. Nah ini dia ya, westernisasi ya. Jadi westernisasi itu meniru gaya kebarat-baratan. Ini yang terjadi ya. Kemudian demoralisasi. Demoralisasi memudahnya atau menurunnya nilai dan norma sosial termasuk akhlak dan moral. Ya, di dalamnya seperti itu. Oke, yang ketiga. Kesenjangan sosial ekonomi, perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan satu lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Terjadi nggak saat ini? Jadi Tajam. Yang kaya juga kaya banget gitu ya. Yang nggak punya gitu ya. Makan aja sampai tinggal aja di mana, makan seperti apa gitu ya. Nah, empat balik lagi. Kriminalitas, melanggar norma hukum. Ya, akibat globalisasi tersebut ya. Walaupun sebenarnya tanpa globalisasi kriminalitas pasti ada ya, ya kan? Oke. Terus pencemaran lingkungan yaitu bentuk pencemaran udara, air, tanah, dan suara. ya ini pencemaran lingkungan ya. Kayak tadi kalau pabrik adanya pencemaran lingkungan. Kalau dari kendaraan polusi udara ya. Ya suara dan lain sebagainya, air, tanah. Air bisa kena dari apa? Limbah pabrik. Kalau tanah kan di danau, di tanah. Sampah, tanah juga bisa rusak ya. Mungkin yang tadinya subur. Nah ini ada nggak? Kenakalan remaja. Benar nggak? Benar. Banyak banget. Banyak banget ya yang terjadi saat ini akibat dari globalisasi. Nah ini yang tadi disebutkan temanmu ya. Ya. Apakah? Individualis sama yang tinggi. Apakah kalian individualis salah satunya? Iya. Sebenarnya mencurigakan. Iya, berapa persen saya udah individualis, jadi akibat dari gadget. Makanya setelah saya belajar ini, saya nggak mau individualis lagi gitu dong harusnya ya. Iya. Kalau kamu individualis, berarti kamu sudah mengambil dampak negatif dari gadget tersebut. Ya. Oke, ini hebat ya. Itu adalah masih banyak lagi sebenarnya ya kesini. Yang tadi, nih. Oke, next. Apa lagi? Informasi tidak tersaing. Tersaring ya. Yang tadi teh yang udah kamu bahas hoax ya. Nah, itu contohnya. Oke, next. Lunturnya semangat, lunturnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksediaan sosial yang mengakibatkan dalam keadaan tertentu atau darurat seperti kecelakaan, sakit, atau musibah lainnya hanya ditangani segelintir orang saja. Oke, yang tadi sudah dibahas sama Reza ya kalau masalahnya ini ya. Oke, lunturnya sikap gotong royong. Sekarang masih banyak sih orang yang suka gotong royong? Jarang ya? Iya. Betul, mudah. Next. Perusahaan dalam negeri lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan luar negeri karena kondisi industri dalam negeri sulit berkembang. Nah itu ya, makanya kamu harus punya ide kreatif ya, harus kreatif di situ. Kalau enggak ya udah bangsa kita jadinya bangsa yang dijajah ya, tanpa disadari. Oke, next. Timbulnya sifat bergaya hidup mewah dan boros karena status sosial seseorang di dalam masyarakat diukur dari kekayaan. Ah, gitu ya. Jadi kalian tuh dari kekayaan. Oke, seperti itu. Dampak globalisasi banyak sekali. Bagaimana kalian menyikapinya dari ya. Dari pembahasan ini ada yang ditanyakan? Oke, siapa namanya? Naila. Oke, Naila mau nanya apa? Apakah dampak negatif globalisasi juga bisa merusak moral dan akhlak? Bisa merusak moral dan akhlak. Ada yang bisa menjawab sebenarnya? Oke, Hani. Ya. Bisa Bu,
yang diucapkan sama kelompok satu tadi, banyaknya situs yang disalahgunakan, jadi sehingga banyak informasi yang tidak baik yang disajikan untuk anak-anak. Contohnya banyak anak-anak yang nonton video porno, terus kayak yang menonton, terus banyak yang meniru perilaku bahkan yang menyimpang gitu. Oke, ya subhanallah ya. Kenakalan remaja. Ya, betul ya. Jadi banyaknya tontonan-tontonan yang tidak sesuai gitu ya, tidak baik secara agama ataupun secara budaya bangsa Indonesia ya. Oke, banyak sekali ya menyikapinya. Oke, begitu ya. Cukup dari informasi tadi sebagai penutup. Ibu kuatkan lagi ya kesimpulannya. Jadi globalisasi itu akan membawa dua dampak tadi, yaitu adalah positif dan negatif ya. Jadi kalian harus terus berusaha ya mengambil sisi yang baik, memilih sisi yang baik, menilai, kemudian selalu mencermati di lingkungan sekitarmu dan lebih peduli ya. Oke, untuk menarik kesimpulan ya seperti tadi. Terakhir adalah evaluasi ya. Ibu sudah mengirimkan link di grup. Tolong kerjakan di Google Form-nya selama 5 menit dari sekarang. Soalnya hanya 5. Nah, sudah beres. Sampai saya ini beres, kalian juga harus beres. Oke, ya. Itu adalah terakhir penilaian evaluasi ya. Penilaian pengetahuan. Jadi sudah kita lalui rangkaian dari awal sampai akhir. Ibu ingatkan untuk pembelajaran minggu depan kita masuk ke materi upaya-upaya mengatasi dampak globalisasi ya. Jadi setelah kita memahami pengertian, seperti apa bentuk dan bagaimana dampaknya, dan terakhir adalah kita membahas mengenai upayanya, bagaimana upaya menghadapi globalisasi. Oke, kita tutup doa dulu, silakan.